Saya mengawali di industri percetakan itu di sebuah perusahaan swasta di Semarang, yaitu Aneka Ilmu, sebuah perusahaan penerbitan dan percetakan. Kemudian di tahun 2021 saya hijrah ke Jakarta karena masuk ke PT Ganesha Eksak Bandung. Itu perusahaan yang bergerak di industri yang sama, yaitu percetakan dan penerbitan. Setelah itu di tahun 2008 saya pindah ke perusahaan yang berbeda, yaitu Grafindo, dan di tahun 2010 saya masuk ke BUMN, yaitu sebagai Direktur Operasi dan Komersial di PT Balai Pustaka. Itu lalu di tahun 2017 saya masuk ke jajaran Direksi Perum Peruri sampai sekarang. Kebetulan karir saya konsisten di industri percetakan gitu. Jadi saya kira ketika saya masuk ke Perum Peruri itu tidak terlalu banyak mengalami kesulitan untuk beradaptasi karena di industri percetakan selalu berhubungan dengan orang, dengan mesin, bahan baku dan juga dengan pasar. Jadi saya kira ini satu hal yang memang sudah sejak belasan tahun yang lampau sudah saya jalani. Kalau kita lihat produknya, yaitu produk yang memiliki security tinggi, ini memang kita harus mempunyai satu keyakinan bahwa produk tersebut betul-betul secure, aman, dan tidak mudah dipalsukan. Jadi tantangan kita adalah selalu melakukan updating, gitu ya. Artinya bagaimana supaya produk-produk itu tidak mudah dipalsukan. Sama-sama kita tahu bahwa teknik cetak ya, di luar itu semakin berkembang. Itu sehingga resiko pemalsuan itu semakin tinggi. Nah, sehingga kita di Perum Peruri selalu melakukan updating terhadap fitur-fitur security yang kita cetak, baik untuk paspor, meter, dan juga uang. Itu harus senantiasa kita upgrade supaya terhindar dari pemalsuan. Saat ini kita mengalami 3 disruption sekaligus, yaitu climate change, perubahan iklim, kemudian industrial 4.0, dan juga pandemi COVID. Jadi cukup memberikan tantangan bagi kita, khususnya di industri percetakan. Pertama, terkait dengan perubahan iklim, kita perlu untuk melakukan perubahan-perubahan supaya Perum Peruri menjadi industri yang ramah terhadap lingkungan. Jadi ini satu tantangan kita, jadi kita harus melakukan perubahan-perubahan dalam pengolahan limbah, kemudian dalam penggunaan energi listrik dan sebagainya supaya bisa lebih ramah lingkungan. Demikian pula dengan pandemi COVID, kita dituntut untuk bisa tetap melaksanakan tugas dari negara, yaitu mencetak dokumen security dengan tetap menjaga kesehatan seluruh karyawan yang ada. Ini tantangan kita. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan industri 4.0. Itu di mana kita harus bisa mengikuti perkembangan, yaitu perkembangan teknologi digital, kemudian shifting dari pembayaran cash menjadi digital payment. Ini cukup menjadi tantangan bagi kita. Jadi tantangan digital itu bagi kami di Perum Peruri tidak hanya dari sisi produknya, shifting dari cash ke digital payment, tapi bagaimana proses itu juga terdigitalisasi sehingga bisa lebih efisien. Saya kira 3 tantangan besar itu yang saya kira harus kita hadapi, tidak hanya oleh Perum Peruri, tapi juga semua industri yang ada. Pertama, kita sama-sama menyadari bahwa target yang ditetapkan, saya kira ini bukan sekedar target untuk memenuhi KPI dari perusahaan ya, atau direksi, tetapi adalah bagaimana Perum Peruri itu bisa melaksanakan penugasan yang diberikan oleh pemerintah. Gitu. Sehingga ini memang harus selalu menjadi semangat, tidak hanya di tataran high level, tetapi juga sampai di tataran grassroots, supaya bisa memahami tugas dan fungsinya. Kita bekerja di industri percetakan security printing. Gitu. Sehingga dengan satu semangat yang sama, maka
insya Allah kita akan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya karena spiritnya, kemudian waktunya, dan juga komitmennya untuk bisa melaksanakan tugas ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tuntutan dari seorang COO saat ini adalah bagaimana kita harus selalu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Gitu. Jadi teknologi apapun itu kita harus ikuti karena apa? Tingkat persaingan kita, termasuk juga di industri percetakan uang itu juga cukup tinggi. Jadi apabila kita terlambat mengikuti perkembangan teknologi, tidak mustahil produk-produk kita itu ternyata sudah merupakan produk yang usang, yang di pasaran ternyata sudah mudah dibuat, bisa dipalsukan gitu. Sehingga kita harus sensitif dengan perubahan ini. Termasuk juga seperti yang tadi saya sampaikan terkait dengan shifting sistem pembayaran ya. Jadi apabila kita tidak mengantisipasi, maka bukan tidak mungkin tiba-tiba produk kita menjadi produk yang decline, yang sudah turun gitu, dan ini akan mempengaruhi sustainability perusahaan gitu. Sehingga memang kita harus berinovasi dengan produk-produk baru, tidak hanya produk yang existing berbasis cetakan, tetapi juga hybrid. Jadi misalkan bagaimana misalkan cukai atau materai itu bisa diidentifikasi dengan smartphone supaya semua orang itu bisa mengidentifikasi. Ini benefitnya bagi Peruri adalah bisa meningkatkan added value, bagi pemerintah juga terbantu sekali dalam melakukan identifikasi terhadap produk-produk security mana yang asli dan mana yang palsu gitu. Jadi inovasi digital kita yang lain adalah pada cukai itu kita sudah menerapkan artificial gambar-gambar yang ada di cukai itu dengan smartphone. Jadi kita bisa lihat itu dan itu gambar itu bergerak. Ini salah satu contoh untuk hybrid. Ini dari sisi produknya. Kemudian juga Peruri itu ada dua proses digitalisasi, yaitu digitalisasi dari sisi produk, yang kedua digitalisasi dari sisi proses produksi. Nah, dari sisi proses produksi, kita sudah membangun satu sistem yang namanya command center. Command center itu adalah mengintegrasikan semua proses produksi yang ada di Karawang ini, di Peruri, itu sehingga kita bisa identifikasi prosesnya real time. Jadi kalau dulu itu ada trouble mesin itu bisa kita ketahui besoknya, kalau sekarang real time kita bisa ketahui. Sehingga ketika ada persoalan ini bisa kita identifikasi lebih awal. Yang kedua itu adalah kita juga sudah menerapkan sistem robotik. Ya, jadi di produksi uang logam itu proses itu sudah kita lakukan dengan robot gitu sehingga mampu mengurangi karyawan, ketergantungan terhadap orang itu hampir 40%-nya gitu. Dan ini prosesnya lebih cepat, lebih akurat gitu, dan ini juga lebih efisien. Ini saya kira yang menjadi upaya kita ketika sudah mulai terdigitalisasi harus ada added value-nya. Salah satunya adalah tadi efisien, cepat, dan akurat gitu. Banyak sekali upaya-upaya yang kita lakukan untuk meningkatkan performa. Jadi kita di Direktorat Operasi itu menerapkan satu prinsip bahwa kita harus selalu meningkatkan produktivitas, kemudian meningkatkan kepastian delivery, dan yang ketiga adalah safety, dan yang keempat adalah efisiensi. Jadi ini yang kita kembangkan dalam setiap produk sehingga memang mampu menumbuhkan pertama dari sisi tingkat kepercayaan kepada masyarakat, terutama kepada customer utama kita yaitu Bank Indonesia, kemudian Direktorat Jenderal Pajak maupun imigrasi, di mana kita mendapatkan order cetakan dari mereka gitu. Sehingga dengan cara ini kita memberikan jaminan terhadap keaslian, kemudian delivery, productivity, dan efisiensi. Ini saya kira akan semakin meningkatkan performa perusahaan di mata konsumennya gitu. Pada tahun 2020 itu Bank Indonesia menerbitkan UPK, uang pecahan kemerdekaan 75.000. Apresiasinya sebenarnya bukan secara langsung kepada Peruri, tetapi kepada produk uang 75.000, dan itu diberikan UPK 75.000 itu masuk ke dalam 5 nominasi uang terbaik dunia. Itu diumumkan di Washington di awal tahun 2022 ini,
Dan itu sekaligus juga membahagiakan kami karena kami yang mendesain, membuat dan sebagainya itu mendapatkan apresiasi tidak hanya di tingkat nasional tapi juga internasional gitu. Kemudian yang berikutnya adalah di tahun ini juga kita sudah berhasil merubah ya beberapa material ya, yang tadinya itu kita import dari luar negeri, sekarang sudah bisa kita produksi di dalam negeri. Jadi saya kira kita mampu meningkatkan TKDN dan ini sangat mendapatkan apresiasi dari pemerintah karena memang dalam situasi begini kita harus lebih banyak menggunakan produk dalam negeri dibanding dari luar negeri gitu. Saya menggunakan relationship kepada setiap jajaran baik di high level maupun di level ke bawah gitu, sehingga supaya tidak ada barrier komunikasi antara pimpinan dengan mereka yang ada di grassroots yang di bawah. Nah, dengan adanya komunikasi yang baik ini, maka semua persoalan itu semakin bisa kita dapatkan lebih cepat gitu. Sehingga saya menggunakan prinsip bad news is good news. Apa artinya bad news is good news? Jadi kalau kita mendengar berita baik, saya kira itu sudah sering dan itu senang. Tapi terkadang ketika kita mendengarkan berita baik itu membuat kita itu terlena gitu loh. Nah, sehingga saya menerapkan bad news is good news. Jadi kenapa bad news is good news? Persoalan itu semakin cepat kita ketahui, itu semakin mudah kita selesaikan dan semakin murah biayanya. Gitu, sehingga dengan adanya komitmen saya secara pribadi terhadap segenap karyawan di Peruri, maka membuat mereka itu senantiasa terbuka untuk menyampaikan masalah, tidak menyembunyikan ya, sehingga kalau menyembunyikan biasanya di akhir-akhir baru dibuka dan itu masalahnya sudah sangat complicated. Tetapi dengan di awal kita ketahui mereka tidak ragu-ragu menyampaikan masalah, itu dengan cepat kita bisa selesaikan. Itu sehingga perusahaan terhindar dari persoalan yang complicated yang susah diselesaikan karena terlambat mengidentifikasi masalah. Jadi saya kira dengan gaya leadership seperti ini ternyata sangat efektif ya untuk bisa mengetahui problem-problem yang ada di sekitar kita, yang sering terkadang itu blind, sama sekali nggak kita ketahui gitu. Karena target kita juga saya kira sangat ketat ya, karena produk yang kita buat itu terkait dengan kebutuhan masyarakat ya, seperti uang, paspor, materai cukai gitu. Jadi apabila ini terlambat itu kita juga dikenakan penalti. Sebenarnya tidak hanya penalti yang kami takutkan, tapi reputasi lebih di atas penalti, reputasi kami yang kami pertaruhkan, sehingga kami jaga betul. Nah, bagaimana caranya membuat perencanaan yang baik untuk bisa mencapai target tersebut? Apakah itu dibuat harian, mingguan, ataupun bulanan? Bahkan sering kami menggunakan notifikasi harian. Notifikasi harian itu adalah bagaimana kita bisa memantau setiap hari progresnya. Jadi kita akan tahu hari ini kita akan dapat kabar baik atau kabar buruk. Nah, sehingga supaya kita bisa mendapatkan data itu di setiap unit kerja itu selalu ada dashboard. Intinya adalah hari ini Anda pulang dengan tersenyum ya, atau Anda pulang dengan wajah murung. Nah, gitu. Anda tersenyum karena ketika Anda pulang target Anda sudah terlampaui. Tapi Anda akan murung kalau ternyata target Anda di hari ini di bawah yang sudah kita tetapkan. Jadi mereka akan tahu ketika pulang, aduh saya achieve. Ketika pulang, oh saya enggak, itu langsung diketahui. Sehingga dengan kondisi seperti itu, hari besoknya dia akan selalu memperbaiki. Oh kalau kemarin saya belum tercapai, hari ini saya harus tingkatkan sekali lagi. Kami pernah mengalami satu tantangan yang cukup besar, dan ini mempertaruhkan reputasi, itu di mana kita harus mencapai target dalam waktu yang sangat singkat ya, karena keterlambatan pasokan dan sebagainya itu di luar yang selama ini pernah dilakukan oleh Perum Peruri. Nah, waktunya sangat pendek. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita dihadapkan pada persoalan apabila tidak tercapai, tentu kita mempertaruhkan reputasi kita. Tetapi kalau kita lakukan, ini juga belum pernah dilakukan oleh Peruri. Targetnya itu mungkin hampir 140-150% ya di atas yang biasanya. Tetapi langkah awal yang kami lakukan adalah kita semua karyawan di Direktorat Operasi itu membuat komitmen bahwa kita sanggup untuk mengerjakan ini gitu.
tentunya ini pasti ada rewardnya gitu, ada rewardnya. Jadi saya tidak tahu bagaimana caranya, silakan Anda semua itu menghitung bagaimana caranya supaya target ini tercapai. Dan ternyata ketika mereka diberikan tanggung jawab seperti itu, mereka mencari jalan keluar sendiri, di mana saya juga tidak terpikir sebelumnya gitu loh. Jadi terkadang seolah-olah kita hebat gitu, kita menyelesaikan, kita memutuskan, padahal banyak hal detail yang juga sebenarnya sangat membantu dalam menyelesaikan target ini. Nah, dengan mereka diberikan satu istilahnya kewenangan untuk mencari jalan keluar, berinovasi dan sebagainya, ternyata alhamdulillah di akhir tahun itu tercapai. Dan ini satu hal yang sangat diapresiasi oleh customer kita, karena kita bisa melakukan keluar dari apa yang selama ini dikatakan sebagai mission impossible. Itu sekarang mission ini possible. Gitu. Obsesi saya selaku Direktur Operasi adalah menginginkan agar Peruri senantiasa mendapatkan kepercayaan tidak hanya dalam kancah nasional, ya, tetapi juga internasional. Jadi saya sangat berharap Peruri ke depan itu selalu bisa melakukan ekspansi ke pasar luar negeri seperti yang sekarang dilakukan, ya, di beberapa negara kita sudah mendapatkan kepercayaan baik mencetak uang maupun juga paspor, perangko dari luar negeri dan sebagainya. Tapi ke depan mungkin kita bisa bisa merambah ke segmen pasar yang lebih besar karena teknologi yang kita pakai itu tidak kalah dengan teknologi yang selama ini dipakai oleh negara-negara di Eropa, ya, percetakan uang di Eropa dan juga di Amerika. Gitu. Bahkan Perum Peruri itu menjadi percetakan terbesar di dunia yang terintegrasi. Gitu. Jadi ini mungkin masyarakat belum tahu, tetapi sebenarnya kapasitas mesin yang dimiliki oleh kita, Perum Peruri, itu masuk kategori percetakan yang terbesar di dunia. Itu dari sisi saya selaku Direktur Operasi. Dari sisi pribadi sih sebenarnya kami tetap berharap ke depan Perum Peruri itu semakin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, karena fungsi Peruri adalah menjamin keaslian. Jadi apapun yang stempelnya adalah Peruri itu dijamin asli, bukan palsu. Saya selalu menyiapkan generasi muda, terutama milenial, itu untuk selalu terus belajar dan selalu senang berinovasi. Dan satu hal yang mungkin saya tinggalkan adalah budaya inovasi. Jadi kalau dulu misalkan karyawan itu ya mungkin di mana-mana sama, itu selalu ingin mencari other income, mencari pendapatan lain-lain. Cuma caranya yang berbeda-beda. Ada yang dengan seolah-olah nambah lemburan gitu, atau mungkin dengan cara luar kota supaya nambah lemburan. Tetapi di kita di Peruri itu kita sekarang menerapkan yang namanya Innovation Award. Innovation Award itu adalah siapa yang bisa merumuskan sebuah konsep inovasi maka akan mendapatkan reward. Walaupun hanya sebatas tulisan kecil gitu, Anda sampaikan dan dikaji oleh pimpinan itu bagus, langsung kita siapkan reward. Itu dari skala awal. Nah, skala yang lebih besar itu kemudian diorganize oleh bagian SDM, itu kompetisinya sudah lebih serius. Ketika sistem inovasi itu bisa diimplementasikan dan sudah bisa menunjukkan berapa benefitnya bagi perusahaan, ya benefit itu tidak harus uang, ya. Benefit itu bisa meningkatkan produktivitas atau bisa menekan efisiensi atau mungkin bisa menjaga kerahasiaan semakin safety. Itu akan mendapatkan kompensasi. Dan di Peruri ini sebelum COVID, ya ini karena COVID kemudian berhenti, itu karena Innovation Award ini kita kembangkan, maka yang tadinya reward itu hanya paling 100-200 ribu, itu sekarang siapa yang sudah bisa membuat sebuah inovasi yang bisa diterapkan dan itu visible bagi perusahaan, itu juara satu kemarin kalau tidak salah itu liburan ke Korea gitu. Juara duanya itu ke Thailand, juara tiganya ke Singapura gitu. Jadi dan mereka tuh terus berantusias untuk selalu berinovasi. Jadi culture-nya culture inovasi gitu. Bukan kemudian bagaimana cheating, nyari tambahan teman, bukan begitu. Tapi ini menjadi satu budaya sehingga satu orang terkadang dalam setahun itu dia bisa menghasilkan konsep inovasi itu 5 sampai 8 inovasi gitu. Jadi ini satu
legacy yang saya kira mudah-mudahan ini dijalankan. Jadi seperti contoh misalkan mengenai program digitalisasi, itu terkadang yang mengonsep itu dari karyawan mereka. Gitu. Dia punya ide, ada usulan, ya sudah. Kemudian kita angkat menjadi programnya perusahaan. Nah, gitu. Jadi dengan itu dilaksanakan, mereka lebih tahu detailnya tentang masalah yang mereka hadapi. Karena apa? Mereka ketemu sehari-hari. Gitu. Tetapi kembali kita mengapresiasi itu dengan memberikan award kepada mereka supaya jangan pernah berhenti berinovasi. Gitu. Seperti yang saya tulis dalam status WA saya. Ini menjadi prinsip saya bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat. Gitu. Jadi dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, itu pastikan bahwa kita tuh memberikan added value, gitu, bukan menjadi beban. Gitu. Sehingga ketika saya di sini, saya harus bisa mengukur apa yang saya berikan. Nah, seperti di Peruri, mungkin dengan pengalaman saya, bagaimana meniti karir, itu yang sering saya tularkan. Gitu. Saya tidak segan-segan bercerita kepada para milenial, karena saya pernah mengalami fase seperti itu, gitu, supaya mereka juga punya spirit yang sama. Gitu. Jadi itu yang menjadi prinsip saya sampai sekarang seperti itu. Ya, saya di rumah termasuk keluarga besar. Ya. Anak saya 6. Anak saya 6, ada yang sekolah di luar juga. Jadi di rumah itu sekarang tinggal 1 lah, karena yang paling besar sudah kerja. Gitu. Jadi memang saya terkadang memanfaatkan waktu ketika mereka semuanya sudah pada libur, itu kami pergi ke satu tempat gitu untuk tetap menyamakan frekuensi ya, mungkin liburan ke Danau Toba atau kemana, itu sekedar untuk membayar hutang gitu loh atas tercerai berainya selama ini gitu, dan kita bisa berkumpul hanya di waktu-waktu tertentu saja, tidak setiap hari gitu. Jadi ya saya kira mungkin itu yang saya lakukan ya, dengan sering menjalin komunikasi walaupun via telepon, itu saya kira cukup penting untuk menjaga ritme gitu. Jadi jangan sampai kita seolah-olah menjadi orang tua yang hilang di rumah gitu loh, karena jarang ketemu gitu. Tapi kalau sekarang kondisinya kan bukan saya yang pergi gitu, anak-anak saya yang sekolah di mana-mana gitu, ada yang di pesantren, ada yang di mana. Jadi ini yang saya kira perlu waktu ya untuk memanfaatkan ketika mereka ketemu gitu. Banyak yang saya idolakan ya. Pertama, dari pimpinan-pimpinan saya dulu saya banyak belajar gitu. Jadi gaya leadershipnya itu saya sering banyak mencontoh dari mantan bos-bos saya gitu. Ada yang relationshipnya yang sangat bagus, relationshipnya itu yang saya sangat terkesan. Itu ibaratnya ada bos saya itu ditagih hutang, itu sampai bisa hutang kembali. Wah, ini kan luar biasa. Jadi saking bagusnya relationship gitu. Tetapi memang dari sosok para leader atau entrepreneur yang memang sudah lebih dulu, seperti sosok Dahlan Iskan dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi gaya leadership saya. Jadi artinya bagaimana menyelesaikan masalah itu straight to point, tidak bertele-tele gitu. Jadi karena memang beliau sebagai pengusaha gitu. Jadi ya banyak hal lah yang sering saya contoh dengan sosok beliau, dan juga mungkin di yang lain-lain lah gitu, yang tidak bisa sebutkan, tapi saya kira sangat menginspirasi saya gitu.